Are you happy? Apa respon yang akan kita berikan ketika pertama kali kita melihat ataupun mendengar pertanyaan ini? Apakah kita bisa langsung memberikan jawaban? Apa kita butuh beberapa saat untuk kita mengukur seberapa bahagianya kita? Atau jangan-jangan kita masih bertanya-tanya, sebenarnya bahagia itu apa sih? Selama beberapa tahun memiliki pengalaman sebagai seorang psychologist, saya ketemu dengan banyak sekali klien konseling psikologi yang mempertanyakan tentang kebahagiaan mereka. Banyak yang bilang kalau katanya saya baru akan merasa bahagia kalau orang-orang yang saya sayang bahagia. Ada juga yang bilang kalau saya baru merasa bahagia kalau saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Dan gak sedikit yang bilang bahwa saya akan merasa bahagia jika saya mendapatkan pengakuan ataupun apresiasi dari orang-orang yang selama ini merendahkan ataupun meragukan saya. Masalahnya adalah sampai saat ini mereka masih belum bisa merasa bahagia karena mereka merasa bahwa orang yang mereka sayang belum bahagia. Mereka masih belum merasa bahagia karena menurut mereka, mereka belum membanggakan orang tua mereka. Mereka juga bahkan belum bisa merasa bahagia karena menurut mereka, mereka belum mendapatkan apresiasi dari orang yang selama ini meragukan mereka. Hal ini justru membuat saya mempertanyakan kembali, apakah untuk menjadi bahagia harus melalui standar orang lain? Apakah indikator orang lain menjadi satu-satunya hal yang bisa membuat kita bahagia? Sebelum jauh menjawab pertanyaan itu, marilah kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu tentang definisi kebahagiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah kondisi ataupun perasaan senang dan juga tentram. Dan pastinya bukan cuma Indonesia yang punya definisi tentang kebahagiaan. Semua orang, seluruh dunia pasti punya definisi tentang kebahagiaan. Bahkan, PBB telah menetapkan tanggal 20 Maret sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Setiap tahunnya, PBB menghitung indeks kebahagiaan masyarakat atau yang disebut juga dengan World Happiness Rate ke dalam 6 indikator. 6 indikator tersebut adalah yang pertama, produk domestik bruto per kapita. Indikator yang kedua adalah tingkat harapan hidup. Indikator yang ketiga adalah bantuan sosial yang diterima. Indikator yang keempat adalah kebebasan untuk menentukan pilihan. Indikator yang keempat adalah kedermawanan dan indikator yang kelima adalah pandangan terhadap tingkat korupsi. Pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-87 dari 141 negara yang dihitung indeks kebahagiaannya oleh PBB. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan poin sebesar 5,24 di mana rata-rata dari poin kebahagiaan seluruh negara itu di angka 5,57. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan di kategori sedang cenderung rendah. Di beberapa tahun sebelumnya, Indonesia memiliki poin-poin tertentu dalam indeks kebahagiaannya. Indonesia pernah mencapai indeks kebahagiaan tertinggi pada tahun 2015 di poin 5,4 dan indeks kebahagiaan terendah di tahun 2018 di poin 5,09. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki happiness index atau poin happiness index yang pada dasarnya tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. PBB mengatakan bahwa Indonesia menghadirkan poin tertinggi di tahun 2021 pada indikator yang kelima, yaitu indikator kedermawanan. Dan poin kebahagiaan terendah Indonesia berada pada indikator ke-6, terkait dengan pandangan terhadap tingkat korupsi. Faktanya, data yang lain yang berlawanan justru dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang juga turut menghitung indeks kebahagiaan Indonesia atau yang biasa disebut juga dengan IKI sejak tahun 2014. Jika PBB mencoba mengukur kebahagiaan melalui 6 indikator, maka BPS mencoba mengukur kebahagiaan masyarakat Indonesia melalui 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah kepuasan hidup. Dimensi yang kedua adalah dimensi perasaan,
Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi makna hidup. Dari data yang terpapar, Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan yang terus meningkat sejak tahun 2014, 2017 sampai 2021. Bahkan poin kebahagiaan Indonesia yang paling tinggi berada di tahun 2021. Hal ini justru menimbulkan banyak sekali kontra dari banyak masyarakat. Banyak masyarakat yang menuding bahwa mungkin BPS sedang memanipulasi data untuk membuat kita merasa lebih tenang, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Karena bagaimana bisa? Pandemi COVID-19 yang kita tahu pada dasarnya memberikan dampak luar biasa terhadap kondisi individu, khususnya di Indonesia. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus alih profesi, bahkan banyak yang harus kehilangan tabungan, harta benda, dan juga hal lainnya, tapi justru membuat masyarakat Indonesia merasa bahagia di tahun 2021. Hal ini dijawab oleh Badan Pusat Statistik dengan pernyataan, happiness is not only a matter of economy, but can include another elements of life. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia memiliki poin tertinggi kebahagiaan pada dimensi perasaan, khususnya di aspek keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap kondisi stres seseorang, karena banyaknya tekanan, karena banyaknya perubahan sosial, tapi kesempatan yang lebih banyak untuk bersama dengan keluarga ataupun orang-orang tersayang membuat banyak dari individu mudah untuk bangkit kembali, mudah untuk beradaptasi. Karena adanya dukungan dan bantuan dari keluarga ataupun orang tersayang. Jika memang sebenarnya kebahagiaan ini memiliki indikator yang berbeda-beda dan memiliki porsi yang juga berbeda pada masing-masing individu, so what is happiness? Happiness is a part of our emotion, and of course, emotion is a part of our psychological aspect. Jika kita bicara melalui psychological aspect, kita lihat dari sudut pandang psikologi, menarik pengertian atau definisi dari American Psychological Association, happiness is an emotion of joy, gladness, satisfaction, and well-being. Let's take a look with well-being words. What does it mean? Well-being is a state with low level of distress, good physical and mental health, and also good quality of life. Artinya, kebahagiaan bukan hanya hal yang penting untuk kita sekedar mendapatkan emosi-emosi atau perasaan positif saja. Tapi kebahagiaan menjadi salah satu aspek kunci untuk kita bisa menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Pertanyaannya, apakah kalau begitu artinya kita harus selalu merasa bahagia untuk bisa menjaga kondisi fisik dan juga mental kita? Faktanya, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan salah seorang klien dalam konseling psikologi saya. Dia seorang pria berusia sekitar 22 tahun. Dia mempertanyakan terkait kecemasan dan juga ketakutan yang dia rasakan belakangan ini. Dia bilang gini sama saya, "Mbak, kenapa ya? Kok akhir-akhir ini saya tuh sering ngerasa cemas banget kalau mau ketemu dosen pembimbing saya. Bawaannya deg-degan, saya takut salah, saya takut skripsi saya nilainya jelek dari dosen saya. Terus kalau saya pulang telat dikit ke rumah, saya takut orang tua saya marah. Saya takutnya saya dihukum dan ujung-ujungnya saya nggak boleh main lagi sama teman saya." Saya terus nanya balik dong sama dia, "Loh, bukannya itu hal yang wajar ya? Bukannya kalau mau bimbingan skripsi, kita ngerasa cemas, terus kita deg-degan, bukannya itu wajar karena kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi. Dan bukannya wajar juga kalau misalnya kita sadar kita melakukan kesalahan, kita sadar kita sedang tidak mengikuti aturan orang tua kita, terus kita ngerasa takut dan kita khawatir dalam menghadapi konsekuensi negatif berikutnya." Terus dia bilang, "Tapi Mbak, selama 7 tahun ini kurang lebih, saya nggak pernah ngerasain hal seperti itu. Semua yang saya rasakan hanya bahagia. Saya nggak pernah khawatir sama hidup saya, everything's gonna be okay dalam hidup saya. Saya nggak mencemaskan apapun dalam hidup saya." Loh,
Ini bikin saya bingung. Kemudian saya nanya, apa dong yang bikin kamu bisa merasa seperti itu? Kenapa? Selama 7 tahun itu kamu merasa terus bahagia. Ternyata selama 7 tahun dia aktif mengkonsumsi narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak harus selalu bahagia untuk menjadi manusia. Karena sejatinya sebagai seorang manusia kita boleh merasakan semua emosi yang kita rasakan. Kita boleh senang, kita boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh takut, kita boleh putus asa. Kebahagiaan merupakan salah satu bagian dari emosi dasar manusia. Setidaknya, setiap manusia memiliki 6 emosi dasar yang sudah dirasakan sejak masih bayi. Ada senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan juga jijik. Pada dasarnya setiap emosi ini perlu untuk diekspresikan karena memang itulah hakikat dari emosi. Apa yang terjadi kalau misalnya emosi kita seringkali kita tahan atau kita tekan? Bayangkan sebuah per yang memang hakikatnya adalah melompat, terus kita paksa, kita tahan, kita tekan. Ketika kita sudah tidak bisa lagi menahan, kita sudah tidak bisa lagi menekan, maka lompatannya akan semakin jauh dan tidak bisa kita prediksi. Itu pula lah yang akan terjadi pada emosi kita. Karena yang harus kita lakukan adalah bukan untuk selalu bahagia. Yang harus kita lakukan adalah jangan lupa kembali bahagia. Kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa kecewa, takut, hancur, terluka, apapun itu, tapi jangan lupa kembali lagi bahagia. Gak perlu kok staycation di Bali untuk kembali bahagia. Gak perlu kok untuk kita merasa bahwa kita harus menyenangkan semua orang untuk kembali bahagia. Because happiness comes from ourselves. So, here's the question. Are you happy? Thank you.